banyak hal yang kita bisa dapat bersatu. Contoh, kita harus bersatu bersama-sama meningkatkan kualitas SDM orang Dayak. Nah, itu saya setuju. Kita bersama-sama bersatu bersuara agar orang Dayak bisa jadi jenderal. Kita bersatu bersuara agar orang Dayak bisa menjadi menteri. Kita bersatu bersuara agar orang Dayak mungkin bisa jadi presiden, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang lebih konkret dan yang lebih utama. Tapi kalau bersatu kita untuk masuk ke wilayah provinsi lain, nah itu saya kurang sependapat. Tabe salamat lingkungan latai, salam sahujud kerendem melempang. Adil katalinu becuramin kasaruga, basengat ka jubata. Arus, arus, arus. Selamat malam Pak Hari Samandiai, saudara-saudaraku, masyarakat Dayak, suku bangsa Dayak dimanapun Anda berada. Saya Pangkalima Asang, yang dikenal dengan Pangkalima Asang Dayak Kalteng, bersama ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi di Kabupaten Kapuas. Nah, mungkin sudah viral ya, baik itu media cetak, media online maupun di medsos-medsos terkait dengan telah tertangkapnya Adikda Panglima Pajaji bersama kawan-kawan, dan juga ada beberapa orang masyarakat Kapuas, di mana peristiwa itu terjadi di lahan kebun sawit salah satu perusahaan di Kabupaten Kapuas. Sangat disayangkan sekali ya bahwa peristiwa itu dialami oleh Adinda Pajaji. Semoga Adinda Pajaji dan kawan-kawan sehat dan juga selalu dalam kondisi yang prima dan juga terjaminlah keamanan serta kesehatannya oleh pihak yang berwajib atau Kapolresta Kabupaten Kapuas. Nah, menanggapi hal tersebut, saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan atau yang telah diperbuat oleh Adikda Pajaji dan kawan-kawan atau Panglima Pajaji dan kawan-kawan yang berasal dari Dayak Kalimantan Barat, di mana mereka menunjukkan eksistensi Dayaknya, yaitu membantu masyarakat Kabupaten Kapuas dalam rangka memperjuangkan haknya. Dan juga kami juga, saya pribadi mengapresiasi juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polres Kabupaten Kapuas. Ya, saya berharap hukum tetap tajam ke atas dan tumpul ke bawah, tidak terbalik ya, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, untuk itu ayo kita sama-sama sikapi masyarakat Dayak dimanapun berada, jangan menganggap ini sebuah hal yang ingin menjatuhkan orang Dayak. Saya sendiri pribadi tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ini merupakan namanya pembelajaran buat kita semua, masyarakat Dayak atau tokoh Dayak, apabila kita ingin membantu masyarakat Dayak dimanapun berada. Nah, mungkin beda ya, kami orang Dayak Kalteng dengan Dayak Kalbar, beberapa tokoh Dayak termasuk saya sendiri, beberapa hal yang mana kami membantu masyarakat Dayak itu dengan cara pendampingan, itu menggunakan cara-cara yang komprehensif dan juga tidak namanya pengumpulan massa atau melakukan aksi di kebun atau lahan sawit perusahaan. Kalau saya selalu menangani itu dengan cara bersurat atau kita melakukan pendampingan, kita datang langsung ke pihak perusahaan menanyakan hal-hal berkaitan dengan tuntutan warga. Nah, ini sering terjadi di mana-mana, bukan hanya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat juga pasti terjadi, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan hampir seluruh Indonesia ini sering terjadi. Namun perlu kita sikapi dengan bijaksana. Apabila terjadi hal-hal begitu, janganlah kita mengambil tindakan-tindakan yang mungkin merugikan kita dan juga merugikan masyarakat.
termasuk merugikan investor atau investasi yang ada di daerah kita. Nah, ini kan berkaitan dengan perjuangan Adikda Panglima Pejaji dan kawan-kawan. Ya, ini menuai pro dan kontra. Saya baca-baca di medsos. Tapi sekali lagi, harapan saya ini menjadi pengalaman juga buat Adikda Panglima Pejaji supaya ini bisa menjadi pembelajaran terkhusus bagi rekan-rekan atau saudara-saudaraku yang dari Kalimantan Barat. Ketika ada masyarakat yang minta bantu, tolong ini juga harus dipelajari baik-baik, juga bisa berkoordinasi baik dengan lembaga adat maupun dengan ormas-ormas Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Itu menunjukkan bahwa kita adalah warga Dayak yang beradat. Nah, terlepas dari itu semua, harapan saya kita sebagai masyarakat Dayak yang punya misi ke depan untuk membantu masyarakat Dayak harus juga membekali diri kita dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan juga mengadvokasi, dan tidak kalah yaitu kemampuan kita untuk melakukan mediasi. Nah, itu yang harus kita dalami supaya kita tidak terjebak oleh dukungan masyarakat yang kadang-kadang juga bisa menjerumuskan kita ke hal-hal tindakan yang bisa itu melanggar hukum itu sendiri. Nah, mungkin inilah yang saya lihat di kasusnya Panglima Pejaji. Niat baik dia, tetapi mungkin kena pengaruh atau keinginan yang keras memperjuangkan itu, sehingga dugaan saya atau pikiran saya ya mengganggu mobilitas para pekerja sawit di situ, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Karena menurut informasi itu kelompok Panglima Pejaji dan kawan-kawan, ada masyarakat Kapuas ingin menutup atau menghalangi, atau juga karena merasa bahwa itu adalah tanah yang disengketakan dan milik masyarakat, sehingga berkeinginan agar aktivitas itu tidak dilakukan oleh perusahaan. Tetapi perusahaan juga mungkin punya dasar yang kuat terkait dengan lahan tersebut, sehingga ini menjadi sesuatu yang bertentangan baik dari kelompok masyarakat yang didampingi oleh Panglima Pejaji dan kawan-kawan maupun dari perusahaan. Nah, menurut hemat saya jangan dipaksakan lah. Apabila ini saling ngotot, ya harus paling tidak kita lihat dulu apakah ini masuk ke ranah hukum positif, ya kita bawa aja ini ke hukum positif. Itu yang saya mungkin sesalkan, kalau ada niat kita baik tadi tapi tetap dipaksakan dengan cara-cara aksi, dan ini merugikan. Coba pikirkan, banyak sekali kerugian warga Dayak yang bisa dirasakan di situ. Berhari-hari, berminggu-minggu melakukan aksi di lapangan, berapa uang yang keluar, berapa biaya yang keluar. Begitu juga Adikda Panglima Pejaji jauh-jauh dari Kalbar, kan enggak mungkin enggak mengeluarkan biaya, pasti mengeluarkan biaya. Nah, hal gitulah yang harus dipikirkan. Nah, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk keprihatinan saya selaku orang Dayak, selaku yang juga pernah mengalami hal yang sama dalam rangka melakukan pendampingan dengan masyarakat Dayak. Tetapi saya tidak mau memaksakan kehendak saya ketika belum ada titik temu, harus mencari celah dan kesabaran. Nah, inilah yang saya harapkan dari masyarakat Dayak, terutama anak-anak muda yang punya keinginan keras atau berjuang untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat Dayak yang diambil haknya oleh perusahaan-perusahaan di sekelilingnya. Nah, sekali lagi saya menyarankan atau memberikan masukan kepada rekan-rekan semua warga Dayak dimanapun berada, mari kita belajar lebih dalam lagi terkait dengan penanganan kasus. Pendampingan itu tidak mesti harus seorang yang memiliki disiplin ilmu sejarah hukum. Tanpa memiliki
pendidikan S1, walaupun kita tidak lulus S1, tapi kalau kita mau belajar, mau membaca terkait dengan undang-undang, terkait juga dengan hukum adat dan sebagainya, saya yakin pasti kita bisa. Di sini letaknya adalah bagaimana pengetahuan kita dan kemampuan kita dalam menangani kasus tersebut. Nah, ini tidak zamannya lagi bagi kita seorang Dayak atau orang-orang Dayak yang punya keinginan untuk membantu masyarakat selalu dengan kegiatan-kegiatan aksi di lapangan. Ya pasti ini akan menjadi persoalan baru ketika kita menuntut hak kita, tetapi hak itu tidak bisa menjadi titik temu. Pasti tidak mendapatkan titik temu, pasti akan menimbulkan kemarahan, terus juga menimbulkan kebencian, dan mungkin malah lebih ke arah tindakan-tindakan yang merugikan kita sendiri, mungkin adanya perusakan dan sebagainya. Tapi saya bukan menuduh Panglima Pejaji dan saudara-saudaraku yang dari Kabupaten Kapuas melakukan perusakan, tetapi fakta yang terjadi adalah hari ini atau kemarin Adikda Panglima Pejaji dan kawan-kawan telah diamankan oleh Polresta Kapuas. Berarti ada apa ya? Itu pertanyaannya. Nah, sekali lagi Adikda Panglima Pejaji tetap semangat. Harapan saya juga yang ingin membantu Panglima Pejaji dan kawan-kawan, ya saya menyambut baik, namun juga tetap kita melakukan langkah-langkah konstruktif juga, supaya ini juga tidak melebar kemana-mana. Begitu juga dengan saya dengar ada kuasa hukum dari Adikda Panglima Gila yang diutus untuk mendampingi Panglima Pejaji. Itu bagus, luar biasa, dan itu salah satu langkah yang komprehensif juga dan terukur, supaya ini Panglima Pejaji mendapatkan hak hukumnya atau mendapatkan kepastian hukumnya juga terkait dengan kasus yang dia alami. Nah, masyarakat Dayak, masyarakat Kalimantan Tengah, peristiwa yang terjadi dialami oleh Panglima Pejaji dan kawan-kawan bukan menjadi aib bagi orang Dayak, tetapi ini satu musibah yang biasa, dan ini pembelajaran bagi kita juga sebagai masyarakat Dayak, sebagai tokoh Dayak yang ingin membantu masyarakat Dayak dimanapun berada. Namun sekali lagi saya berharap kepada saudara-saudaraku Panglima Pejaji dan kawan-kawan, ataupun siapa saja warga Dayak Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ayo sama-sama kita berjuang di daerah kita masing-masing. Sama-sama kita mempertahankan hak-hak masyarakat di daerah kita masing-masing. Saya rasa kita di wilayah Pulau Borneo ini mengalami hal yang sama terkait dengan hak-hak masyarakat. Untuk itu saya lebih menyarankan untuk kedepannya warga Dayak Kalimantan Barat, saudara-saudaraku dari Kalimantan Barat, berjuanglah di daerahnya, bantulah masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Kami juga akan tetap memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Jangan lihat kami diam, tetapi kami diam itu karena kami mau menyelesaikan itu dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami mengurangi tensi untuk turun ke lapangan, karena itu juga berdampak kepada kerugian-kerugian yang kami alami. Kami juga pernah mengalami hal yang sama, tapi kami belajar dari pengalaman itu sehingga kami juga tidak mau terulang, dan kita lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang menghasilkan keputusan yang konkret. Nah, intinya ya kita ada win-win solutionnya. Nah, mungkin inilah penekanan saya atau saran saya kepada saudara-saudaraku siapapun, ya, baik itu ormas maupun perorangan. Ayo kita berjuang di daerah kita masing-masing. Ayo kita membela masyarakat Dayak yang ada di daerah kita masing-masing. Ada di dekat kita kok banyak. Masa kita harus jauh-jauh menyeberang provinsi? Betul, saya sepakat bahwa Dayak itu bersatu, tetapi bersatunya dalam konteks hal yang mungkin tidak mesti harus menyeberang pulau atau menyeberang provinsi, tetapi banyak hal yang kita bisa dapat bersatu.
Contoh, kita harus bersatu bersama-sama meningkatkan kualitas SDM orang Dayak. Nah, itu saya setuju. Kita bersama-sama bersatu bersuara agar orang Dayak bisa jadi jenderal. Kita bersatu bersuara agar orang Dayak bisa menjadi menteri. Kita bersatu bersuara agar orang Dayak mungkin bisa jadi presiden, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang lebih konkret dan yang lebih utama. Tetapi kalau bersatu kita untuk masuk ke wilayah provinsi lain, nah itu saya kurang sependapat. Tetapi kalau hanya untuk bersatu kita untuk bertukar budaya, kesenian, bertukar informasi atau bertukar pengalaman, itu juga hal yang sangat positif. Nah, sekali lagi kami orang Dayak Kalteng tidak pernah melarang siapa saja orang Dayak dari Kalbar, dari Kalimantan, Kalsel datang ke sini. Tetapi sekali lagi kalau ada hal berkaitan dengan pendampingan yang membantu masyarakat Dayak Kalteng, kami berpesan agar bisa berkoordinasi dengan lembaga adat, pemangku adat, dan juga ormas-ormas Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, supaya ini tidak terjadi miskomunikasi. Nah, ini yang kita hindari. Kita sesama orang Dayak sudah mematuhi perdamaian damai Tumang Anoy, yaitu di tahun 1894. Itu menjadi pegangan kita. Kita boleh berbeda pendapat, malah berbeda paham atau berbeda politik, tetapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan hasil rapat damai Tumang Anoy. Itu saja yang saya sampaikan kepada saudara-saudariku. Sekali lagi saya dukung doa agar Adinda Panglima Penjaji dan kawan-kawan selalu diberikan hikmat kebijaksanaan dan juga kesehatan. Begitu juga kepada pihak kepolisian Kabupaten Kapuas, tetap harus memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Mereka diperlakukan yang sama lah. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada intimidasi. Ayo kita jaga persatuan kesatuan di bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Salam Dayak, Tabe.